Nah, oke, yang selanjutnya ya. Kita lanjut. Nah, ini tadi adalah cerita di paragraf yang pertama. Nah, di sini Ibu mengambil 5 kalimat. Nah, jadi di dalam paragraf pertama itu terdapat 5 kalimat. Nah, kalimat yang pertama, tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Kalimat yang kedua, hari itu semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Kemudian kalimat yang ketiga, hari Senin akan diadakan lomba menyambut hari kemerdekaan. Baik kepala sekolah, bapak kepala sekolah berpesan tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Dan yang keempat, Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Kemudian kalimat yang terakhir itu, pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu. Nah, jadi Ibu mengambil 5 kalimat pada paragraf pertama ya, atau paragraf 1. Nah, ini adalah 5 kalimat yang terdapat di paragraf 1. Nah, kemudian di sini kita akan menentukan dari kelima kalimat ini mana yang termasuk ke dalam gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, kita lihat ya bahwa gagasan pokok atau gagasan utama itu dia menjelaskan menjelaskan kalimat utama ya, atau ide pokok ya, kalimat utama dalam suatu bacaan. Jadi di sini ya di di paragraf 1 ya, yang termasuk ke dalam gagasan pokok itu adalah kalimat yang pertama yang berbunyi, tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Nah, kemudian kita akan mencari mana yang termasuk ke dalam gagasan pendukung, kalimat keberapa. Nah, yang di sini yang termasuk ke dalam gagasan pendukung itu adalah kalimat 2, 3, 4, dan 5. Karena kalimat 2 sampai ke kalimat nomor 5 ini menjelaskan atau menguraikan kembali tentang cerita pada kalimat nomor 1 atau kalimat yang ada pada kalimat 1 ya di paragraf pertama. Nah, ini kalimat 2. Ini menguraikan tentang kalimat yang ada pada nomor 1. Nah, hari itu semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Begitu juga kalimat ketiga, 4, dan 5. Jadi, kalimat kedua sampai kalimat kelima ini disebut dengan gagasan pendukung karena ia menjelaskan atau menguraikan kembali ya kalimat di nomor 1 ya. Jadi kurang lebih seperti itu bagaimana cara kita menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada suatu paragraf ya, atau pada suatu cerita. Nah, kemudian kita masuk kepada persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anak, persatuan dan kesatuan merupakan istilah yang tepat untuk menggambarkan makna yang terkandung dalam keberagaman atau keragaman di Indonesia. Indonesia tidak hanya sebuah negara yang memiliki keragaman suku bangsa, bahasa, juga agama ya, tetapi Indonesia penuh dengan keragaman yang unik. Nah, di sini kita akan melihat manfaat hidup rukun ya, atau manfaat hidup bersatu. Nah, manfaat hidup bersatu itu ada 3 manfaat ya. Manfaat yang pertama itu bisa kita dapatkan di lingkungan sekolah, kemudian lingkungan masyarakat, dan lingkungan bangsa dan negara. Jadi manfaat hidup bersatu itu ada 3 ya. Yang pertama itu lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan bangsa serta negara ya. Jadi itu tadi ya manfaat hidup bersatu. Kemudian yang selanjutnya, nah ini adalah contoh manfaat hidup bersatu seperti yang Ibu bilang. Pada gambar yang pertama ini contoh manfaat yang ada di sekolah. Nah, di sini terlihat jelas ya, walaupun berbeda-beda misalnya agama, suku ya, kemudian adat istiadatnya, tetapi ini adalah contoh manfaat hidup bersatu ya yang ada di sekolah ya. Kalian bisa berteman dengan siapa saja teman-teman kalian di sekolah ya. Kalian bisa bermain bersama seperti yang terlihat pada gambar yang di sini ya, gambar yang pertama.
Kemudian gambar yang kedua itu adalah contoh manfaat hidup bersatu di dalam lingkungan masyarakat. Nah, di sini di gambar yang kedua itu terlihat jelas bahwa ada sekelompok masyarakat atau sekelompok orang yang bekerja sama atau bergotong royong di dalam suatu masyarakat atau di dalam suatu kompleks ya atau tempat tinggal. Kemudian yang ketiga itu adalah bangsa dan negara. Nah, perhatikan di gambar yang ketiga ya, ini kita bisa lihat di gambar yang ketiga ini adalah gambar berbagai suku bangsa ya. Kemudian ada yang dari Bali ya. Nah, bisa lihat ada Cina, kemudian ada Buddha dan ada agama Katolik, ada Islam. Nah, ini bisa dari berbagai suku bangsa ya. Nah, berbagai suku bangsa, agama, kemudian ras ya. Kemudian cara berpakaian juga di sini. Nah, ini termasuk ke dalam contoh manfaat hidup bersatu ya, itu di bagian bangsa dan negaranya ya. Nanti kalian bisa mencari juga di internet ya. Kalian bisa mencari bagaimana kemudian apa saja contoh-contoh manfaat hidup bersatu yang ada di negara Indonesia ya. Kalian bisa melihat nanti di YouTube atau misalnya di Google, itu bisa ya. Kalian bisa mencari dari sumber mana saja ya tentang contoh manfaat hidup bersatu ini tadi. Nah, kemudian di sini juga ada contoh-contoh kerjasama yang biasa dilakukan di dalam masyarakat. Nah, yang pertama itu ada ronda, kemudian kerja bakti, dan yang terakhir adalah gotong royong. Nah, jadi anak-anak pasti ya pernah melakukan misalnya di dalam tempat tinggal kalian ya, di tempat tinggal kalian itu pasti pernah melakukan contoh-contoh kerjasama, misalnya itu ronda malam ya. Nah, ronda malam ini bisa dilakukan atau dibuat jadwal ya oleh Pak RT. Kemudian nanti bisa dibuat jadwal itu siapa-siapa saja misalnya yang akan ronda di malam Senin, kemudian Selasa sampai malam Sabtu. Kemudian kerja bakti juga ya. Nah, kerja bakti beserta gotong royong ini biasanya dilakukan di lingkungan masyarakat ya. Jadi ini adalah beberapa contoh kerjasama yang bisa dilakukan kita di dalam lingkungan masyarakat atau di dalam lingkungan tempat tinggal kita ya. Nah, anak-anak, jadi materi kita hari ini di pembelajaran 4 sudah selesai ya. Nah, nanti anak-anak jangan lupa ya untuk belajar kembali di rumah, dan materi yang sudah Ibu sampaikan tadi jangan lupa untuk dicatat. Dan untuk kalian ya, kalau ada yang ingin bertanya, kemudian ada yang kurang jelas, itu bisa menghubungi Ibu lewat via WhatsApp ya. Kalian bisa WhatsApp Ibu ya, kalian bisa bertanya apa saja yang belum kalian ketahui atau belum kalian mengerti ya. Kalian bisa WA Ibu ya, nanti Ibu akan menjawab ya sesuai dengan materi kita hari ini. Ya, jadi anak-anak, Ibu mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan hari ini bisa berguna, bisa bermanfaat, dan bisa kalian pahami dan mengerti dengan baik. Nah, anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa Salam Maria. Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selalu, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kalian. Tetap jaga kesehatan ya. Semoga kalian tetap sehat, tetap bersemangat belajarnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. See you, bye-bye. Bye.